Assalamualaikum Bunda, selamat pagi. Ini aku lagi belanja ya di kayak toko sayur gitu di dekat rumah. Dan ini tuh kayak minimarket gitu, jadi tinggal ambil gitu aja. Dan tempatnya itu juga bersih ya. Ini yang pertama kali aku ambil. Ini tuh ada kacang panjang. Oh ya, ini tuh aku mau food prep untuk 3 harian ya. Jadi food prep dadakan gitu. Dan aku baru kali ini sih food prep nanggung banget 3 hari, tapi nggak apa-apa ya. Nah terus setelah itu lanjut, itu aku beli bayam dibikin satu ikat gitu ya, nggak tahu sih isinya berapa. Terus ini aku juga beli toge satu kresek gitu, kayaknya sih seperempatan gitu ya. Terus ini aku juga sambil cari kubis ya, di daerah sini tuh nggak ada. Ini aku sambil cari-cari. Nah ini tuh di sini lumayan lengkap, cuman memang harganya sih kadang ada yang murah, ada juga yang selisih juga ya sama di pasar tradisional. Tapi udah nggak apa-apa ya, karena ini juga dekat dari rumah dan aku juga belinya nggak banyak. Terus ini lanjut, aku beli tahu. Ini yang di tempat wadah bak kuning itu harganya yang 5.000, yang wadah biru 3.000, yang wadah biru itu harganya 5.000. Terus ini lanjut, aku mau lihat-lihat perlauan ya di sini tuh. Aku rencananya ini bener-bener low budget ya, jadi kayak masakannya itu udah aku pikir-pikir dulu kira-kira masak apa aja. Dan ini aku lagi cari ikan lemuru ya, karena kan ini ikan lemuru murah banget, isinya juga banyak ya, kecil-kecil. Ini juga bisa di sambalado, terus di bumbu merah gitu ya. Terus itu aku juga ambil ikan asin. Nah ini tuh di sini nggak ada ati ayam ya, dan ayamnya itu juga yang gede-gede gitu, yang ukuran kayak seperempat langsung wongkol gitu. Jadi aku nanti beli di luar aja. Dan ini aku juga totalan. Nah itu kacang panjangnya aku request sama ibunya dibagi 2 aja, karena memang butuhnya nggak banyak. Aku tuh jarang ya stok kacang panjang di rumah itu, karena aku itu ada riwayat asam urat ya, aku tuh gampang banget kena asam uratnya. Sedangkan kacang panjang gini kan yang kayak batang-batang sayuran itu mengandung tinggi purin ya, jadi kalau dikonsumsi secara berlebihan itu bisa nyebabin asam urat. Dan aku itu walaupun makannya itu nggak terlalu banyak, itu juga kadang itu asam uratku naik. Terus itu ternyata kolnya itu ada di dekat ibunya. Nah itu aku minta dibelah 2 ya, jadi dibelah 2 itu separuhnya 2.500-an. Terus ini aku juga beli tempe 1 lembar. Dan apalagi ya, udah sih itu aja yang aku beli, tinggal aku mau beli ati di luar aja. Terus ini aku tinggal totalan aja ya. Dan ini di sini tuh juga ada kerupuk itu satu ikat gede itu harganya 10.000 teman-teman. Menurut aku sih wajar dan murah ya, nggak tahu kalau di tempatnya teman-teman. Terus ini lanjut, aku beli ayam, bukan ayamnya sih ya, atinya, karena anak aku tuh suka banget pakai ati. Karena ini low budget, biar bisa dimasak macam-macam gitu ya, jadi aku beli atinya aja. Itu kalau disesuai listnya ini sebenarnya seperempat ya teman-teman. Ini ayam di tempat aku harganya sekilo sekarang itu 34.000, dan artinya itu setengah kilo dikasih harga 14.000. Di listnya aku tuh seperempat, anggap aja harganya 8.000 gitu ya. Tapi ini aku bungkus setengah, karena untuk yang di hari yang keempat itu aku memang mau goreng ati lagi ya, untuk khusus baby aku. Ini khusus ati aja ya teman-teman, karena pipi aku tuh nggak suka empelannya, jadi ini dipilih-pilih sama ibunya. Dan ini udah selesai untuk atinya. Terus lanjut, ini aku mau seleb kelapa ya, mau beli kelapa parut gitu, karena memang rencananya aku mau bikin urap sayur ya, sayur urap di hari yang pertama teman-teman. Terus ini aku biasanya dulu tuh belanjanya di sini ya, cuman yang jaga itu kan beda. Sedangkan aku kalau mau rekor itu kayak nggak enak gitu, jadi aku jarang juga di sini. Dan di sini tuh juga sekarang nggak begitu lengkap lagi. Dan ini aku di sini mau beli kelapa diparut gitu, sama mau beli kencur secukupnya aja, karena kan kalau urap sayur urap apa urap sayur ya
itu kan butuh kencur ya teman-teman. Dan ini sama mbaknya masih dibukain ya sambil nungguin, dan ini diselepin. Ini tuh aku beli yang ukuran kecil banget ya, karena kan nggak butuh banyak. Terus ini aku unboxing lagi teman-teman. Ini aku bayam, harganya itu 3.000 satu ikat itu. Cuman aku nggak tahu ya dalamnya tuh ada berapa. Terus ini kol, ini tuh 2.500 setengahnya teman-teman. Nggak tahu sih ya beratnya berapa. Terus ini aku ada apa ini toge, itu katanya orangnya sih seperempat tadi ya, itu harganya 5.000. Terus ini ada kacang panjang, ini tuh aku bagi dua tadi ya, itu 2.500 karena butuhnya sedikit aja. Dan ini ada tempe, harganya itu 5.000 teman-teman. Terus lanjut ini juga ada tahu, harganya 3.000. Terus ini juga ada ikan asin, harganya itu 5.000 dapat segitu. Terus ini aku juga beli kelapa parut, ini harganya 5.000 ya, kelapa kecil yang agak tua gitu. Terus ini aku kasih alas kresek biar nggak amis ya. Ini ada lemuru, harganya 7.000. Aku nggak tahu sih ya seperempat tapi gimana. Terus ini ati, anggap aja ini seperempatnya itu 8.000 ya. Dan lanjut aku mau food prepping semuanya. Ini yang pertama kali aku masukin ke wadahnya food container, yaitu tahu. Ini tuh 3.000 ya teman-teman, dapatnya tuh agak gedean gitu, dan pas lah ya untuk 3 hari, karena ini tuh nanti rencananya itu aku hari pertama mau bikin urap sayur, terus aku goreng ati, dan aku goreng tempe tapi aku tepungin gitu ya teman-teman hari pertama. Terus ini lanjut, ini bayamnya, ini kan bayamnya ini semua aku pakai untuk urap sayur nanti, sayur urap nanti ya. Aku jadikan satu. Ini nggak ada pisaunya tuh lagi dipinjam sama suami aku, jadinya aku pakai tangan dulu. Dan kalau bayam ini metiknya gampang ya teman-teman, karena ini bunga daunnya itu di atas semua ya. Kalau kangkung kan dari atas sampai bawah gitu, jadinya kayak agak lama. Ini lumayan banyak ya teman-teman, 3.000 isinya sebanyak ini. Kalau di tempat teman-teman berapa nih harga bayam segini ini? Dan nanti itu hari kedua aku tuh rencana mau masak tumis toge sama tahu gitu. Habis itu aku bikin balado untuk ikan lemurunya. Dan hari yang ketiga mungkin aku mau bikin tempongan ya, tempongan tahu tempe sama ikan asinnya. Jadi bisa kan teman-teman 3 hari dengan budget segini itu sebenarnya tergantung dari gimana kita cara ngatur masakannya ya. Semisal beli sesuatu yang semisal beli bahan makanan yang isinya banyak, kita cari aja menu pakai bahan ini tuh apa aja. Nah ini untuk kacang panjangnya, ini aku cuci dulu ya semuanya di air yang mengalir. Ini sebenarnya agak lama, cuman aku cepetin aja videonya. Dan ini tuh nanti bakalan aku keringin dulu ya teman-teman, karena kalau dalam keadaan basah dia itu nanti gampang membusuk, terutama juga gampang ada ulatnya. Aku gini aja sih bersihinnya, terus aku taruh di wadah. Terus ini untuk togenya ini aku mau cuci dulu ya, karena rencananya aku simpennya itu mau aku rendam pakai air. Kalau untuk toge ini bisa simpennya itu tanpa dicuci, dimasukin dibungkus sama kayak kertas gitu ya atau tisu, habis itu dimasukin ke wadah plastik gitu ya teman-teman. Itu juga bisa awet, tapi kali ini aku mau rendam aja pakai air ya. Kalau direndam pakai air sebelumnya harus dicuci dulu. Ini yang kotor-kotor ada aku ambilin ya pakai saringan, karena kalau pakai tangan itu terlalu lama. Lumayan banyak ini ya, kayak yang hijau-hijau atau yang hitam-hitam kayak gitu. Terus ini juga aku cuci lagi. Ini nggak aku remas-remas ya, cuman aku balik-balik aja sambil aku lihat semisal masih ada yang kotor-kotor gitu. Terus lanjut ini aku pindahin ke wadah food containernya ya teman-teman. Kalau disimpan di air rendaman ini paling enggak 3-4 harian gitu ya, asal setiap hari itu airnya itu setiap pagi selalu diganti. Ini tuh untuk 2 menu ya aku. Yang hari pertama untuk urap sayur, yang kedua hari kedua itu aku masak toge tahu, tumisan tahu toge itu. Aku kalau di video ngomongnya belebet, maaf ya teman-teman, kadang kayak kebalik-balik gitu ngomongnya. Dan ini lanjut ya,
aku kasih air mateng teman-teman. Kalau toge ini harus pakai air mateng, jangan pakai air yang keran gitu. Tapi kalau semisal air kerannya bisa untuk dikonsumsi nggak apa-apa juga sih ya. Terus ini sampai ke isi penuh sama air. Lanjut, aku kan ini habis nyuci ya wadah pinknya itu, mau aku lanjut untuk bagi ini tuh mau aku pakai buat separuhnya itu buat urap sayurnya, terus separuhnya itu mau aku bikin santan ya teman-teman. Sekiranya itu seginilah ya, kayak 2 genggam tangan gitu tuh udah cukup, sekitar 200 graman gitu ya. Ini tuh aku pakai kelapa kecil banget, harganya tuh 5.000. Aku pilih yang agak tuaan gitu. Kalau disimpan di freezer cukup gini aja ya, cuman kayaknya nggak bisa lama ya teman-teman. Kalau semisal pengen lama itu harus disimpan di, pokoknya adalah ya caranya tuh panjang gitu. Terus ini lanjut, aku mau bikin santannya. Jadi separuhnya ini sayang banget ya kalau gak dipakai, jadi sekalian aja aku bikin santannya. Ini aku kasih campuran air sekitar 200 ml gitu, tapi sedikit-sedikit ya, biar santan kentalnya itu keluar semua. Kalau langsung dikasih air banyak gitu malah santan kentalnya tuh keluarnya sedikit ya teman-teman, gak bisa maksimal keluarnya. Dan ini udah selesai, aku peres-peres santannya. Jadi aku bikin santan kental aja ya, nggak bikin santan yang cair. Ini jadinya waktu aku ukur, ini kan aku langsung pakai gelas ukur aja ya teman-teman, biar nggak bolak-balik mindahinnya. Jadinya itu kelapa kecil ini yang aku tadi beli 5.000, hasilnya kalau untuk santan kental jadi sekitar 300 milian, lumayan kan ya, karena nanti hari ketiga itu antara aku mau bikin tempongan atau aku bikin sayur santan, jadi disimpan aja. Kalau disimpan di freezer kayak gini, yang penting gak ada ampasnya ya, dan bener-bener masih fresh, itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan teman-teman. Cuman gitu ya, harus omes waktu meras-meras santannya. Kadang kan kita juga mikir mending beli yang instan aja, harganya cuma 3 ribuan kan ya. Tapi ini karena aku ada sisa aja, ya udahlah sekalian aja bikin daripada mubazir kebuang sia-sia ya. Terus lanjut, kacang panjangnya itu tadi kan udah kering ya, terus aku lap-lap teman-teman sampai dia itu bener-bener kering. Biasanya kalau beli banyak itu dicuci, habis itu kayak digantung gitu ya, dijemur kacang panjangnya sampai bener-bener kering, tapi jemurnya itu enggak di bawah sinar matahari ya, jadi kayak diangin-anginin gitu aja, itu juga gampang cepet keringnya. Ini bagian ujung-ujungnya itu aku potong-potongin, terus ini juga semisal kayak ada yang yang jelek gitu ya, yang coklat-coklat atau udah ada yang membusuk gitu, itu juga aku pilih-pilihin, karena kacang panjang ini kayaknya lumayan ya kalau untuk ulatnya itu. Aku tadi waktu bersihin juga nemuin ulat satu gitu, jadi agak geli-geli gimana gitu. Ini aku kasih alas kertas biar dia awet, tapi ini kan besok langsung aku masak ya teman-teman, jadi ya udah aku langsung potong-potongin gini aja. Kalau cara simpennya biar lebih awetan lagi, dicuci dulu, habis itu dikeringin bener-bener sampai kering, habis itu dimasukin ke ke kertas ataupun di tisu gitu ya, barulah dimasukin ke wadah plastik. Nah ini untuk kubisnya ini tuh aku potong untuk yang sudah mulai kayak kecoklatan gitu ya, atau hitam-hitam atau yang kotor gitu, karena kalau nggak gitu nanti bakalan nular ke teman-temannya yang lain ya teman-teman. Dan itu juga nggak harus dicuci dulu. Terus lanjut, ini aku mau simpen tempenya. Nah tempenya ini aku bagi dua. Di hari pertama itu aku mau bikin goreng tempe yang ditepung gitu ya. Jadi ini aku goreng tipis-tipis gitu. Namanya apa ya? Tempe mendoan apa ya? Namanya tuh lupa. Jadi enak banget. Kayak bumbunya tuh cuman pakai bawang putih, merica, habis itu tepung bumbu serbaguna sama pakai seledri atau daun bawang gitu ya teman-teman. Itu rasanya enak banget. Dan ini yang kedua, ini aku mau potong dadu ya, kotak-kotak. Ini untuk hari ketiga.
entah hari ketiga itu aku mau bikin sayur santan atau bikin tempongan ya, masih nggak tahu, nanti masih ngawang untuk yang hari ketiganya. Dan segini itu udah cukup kok, kan nanti juga ada tambahan tahu juga ya. Dan ini udah selesai. Terus ini aku beli kencur ya, 1000 tuh dapat segini ya teman-teman, lumayan banyak ya, karena ini mau bikin urap sayur. Dan ini untuk ikan asin segini tuh kan 5000 ya teman-teman. Aku tuh biasanya kalau ikan asin ini aku taruh di suhu ruang, terus tetap di wadah plastiknya gitu. Tapi karena ini lagi food prep ya, jadi aku masukin aja di wadah, tapi ini tetap aku taruh di suhu ruang ya teman-teman. Dan tempatnya ini juga kedap udara. Aku tuh kalau mau masak baru aku bersihin ikan asinnya. Terus lanjut, ini lemuru tadi udah dibersihin. Ini enggak aku bumbu kuning ya, karena nanti waktu mau aku balado, jadi waktu keluar dari kulkas bakalan aku kasih bumbu ikan sama aku goreng, habis itu baru aku balado teman-teman. Terus ini aku kasih jeruk, perasan jeruk ya, potongan jeruk gitu, biar nggak begitu amis ya teman-teman. Terus ini juga untuk atinya, ini ati seperempat juga nggak aku ungkep dulu karena kan cuman sedikit ya, jadi aku masukin di sini aja. Terus juga aku kasih jeruk ya, biar nggak terlalu amis ya teman-teman. Ini anak aku suka banget sama ati. Dan ini dia, alhamdulillah food prep untuk 3 harian dengan budget 40 ribuan. Itu udah menurutku udah murah ya teman-teman. Terima kasih ya udah nonton video aku sampai akhir. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum teman-teman.